Pernah gak sih kalian lagi sendirian di rumah tiba-tiba merasa kayak ada yang merhatiin? Atau dengar suara-suara aneh padahal gak ada siapa-siapa? Kadang kita mikir itu cuma perasaan. Tapi sebagian dari kita mungkin bertanya-tanya, jangan-jangan itu dia. Siapa dia? Ada satu sosok yang sering banget disebut-sebut, bahkan di film-film horor, yaitu jin korin. Sering dibilang jin pendamping, bayang kita yang lain, bahkan ada yang bilang dia itu kembaran kita dari dunia gaib. Tapi, benar gak sih semua mitos yang beredar itu? Nah, di video kali ini kita akan kupas tuntas apa itu jin korin menurut ajaran Islam. Apa aja mitos yang selama ini salah kaprah, dan gimana penjelasan yang benar dari hadis-hadis yang sahih. Jadi, simak terus video ini sampai habis, biar kalian gak salah lagi. Oke, kita mulai dari pertanyaan paling dasar. Apa sih sebenarnya jin korin itu? Dalam bahasa Arab, kata korin itu artinya teman dekat atau pasangan. Dan menurut Islam, setiap manusia memang punya korin. Tapi ada dua jenis korin. Yang pertama korin dari golongan malaikat dan yang kedua korin dari golongan jin. Jin korin inilah yang sering kita bicarakan. Dia adalah jin yang Allah tugaskan untuk menemani setiap manusia sejak lahir sampai meninggal. Lalu tugasnya apa? Tugasnya membisikkan keburukan, godain kita, dan coba menyesatkan kita. Kenapa begitu? Karena jin korin ini adalah jin kafir atau setan. Kok bisa kita tahu? Ini bukan cerita fiksi, tapi ada dalam hadis. Salah satu hadis yang paling terkenal diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Tidaklah seorang pun di antara kalian melainkan telah diutus bersamanya korin dari kalangan jin dan korin dari kalangan malaikat." Para sahabat bertanya, "Engkau juga wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Ya, aku juga. Hanya saja Allah menolongku sehingga korinku dari kalangan jin masuk Islam. Maka ia tidak menyuruhku kecuali kepada kebaikan." Jadi dari hadis ini kita bisa tahu beberapa fakta penting. Yang pertama, setiap manusia punya jin korin. Yang kedua, jin korin ini tugasnya mengajak kita ke keburukan. Yang ketiga, jin korin Nabi Muhammad SAW masuk Islam dan hanya menyuruh beliau berbuat baik. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling menarik. Membongkar mitos. Ada banyak banget mitos seputar jin korin yang beredar di masyarakat. Dan banyak di antaranya tidak benar. Sering dengar kan katanya kalau jin korin kita diganggu, dia akan berubah jadi sosok kita yang menyeramkan. Atau jin korin itu mirip banget sama kita. Ya kayak bayangan. Ini semua mitos. Faktanya jin korin itu adalah jin biasa yang wujudnya ya seperti jin, bukan kembaran fisik kita. Dia tidak memiliki kemampuan untuk meniru fisik kita secara persis. Ada yang bilang kalau kita dendam sama seseorang, jin korin kita bisa kita suruh buat celakain dia. Jin korin itu hanya punya wewenang untuk membisiki, menggoda, dan menyesatkan kita. Bukan untuk menyakiti orang lain secara fisik atau langsung. Mereka adalah setan yang tugasnya membujuk, bukan mengeksekusi. Ini mitos yang paling sering muncul di film horor. Katanya setelah kita mati, jin korin kita akan tetap ada di dunia dan menyerupai kita untuk menyesatkan orang lain. Ini juga tidak benar. Dalam hadis disebutkan bahwa jin korin akan menemani kita sampai kita meninggal. Setelah itu tidak ada dalil yang sahih yang menyebutkan bahwa jin korin akan mengambil alih identitas kita. Justru yang terjadi adalah jin korin itu sudah selesai tugasnya. Banyak orang mengaku bisa melihat atau bahkan berkomunikasi dengan jin korinnya. Ini perlu hati-hati. Dalam Islam, jin itu adalah makhluk gaib. Hanya orang-orang tertentu seperti para nabi atau orang yang Allah izinkan yang bisa melihatnya. Jadi kalau ada yang mengaku bisa melihat jin korin, bisa jadi itu adalah bisikan atau tipuan dari setan lain. Bukan jin korin yang dimaksud.
Kalau tugas jin korin adalah membisikkan keburukan, lalu gimana cara kita melawannya? Setiap kali merasa ada bisikan untuk berbuat dosa atau malas beribadah, segera ucapkan A'udzubillahi minasyaitonirrajim, yang artinya aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Ini adalah perisai yang paling ampuh. Yang kedua, membaca Al-Quran dan berzikir. Setan sangat benci dengan Al-Quran dan zikir. Membaca surat-surat tertentu seperti Al-Baqarah atau ayat kursi bisa mengusir setan dari rumah dan diri kita. Yang tiga, memperkuat keimanan dan ibadah. Ibadah yang rutin, sholat tepat waktu, dan menjauhi maksiat adalah cara terbaik untuk melemahkan pengaruh jin korin. Semakin kuat iman kita, semakin sulit jin korin menguasai kita. Selanjutnya, berdoa dan memohon pertolongan Allah. Kita tidak bisa melawan setan sendirian. Selalu minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dijauhkan dari segala godaannya. Jadi kesimpulannya, jin korin itu memang ada. Dia bukan sosok kembaran kita, melainkan jin kafir yang ditugaskan untuk menggoda kita. Mereka adalah ujian bagi keimanan kita. Jangan mudah percaya dengan mitos-mitos yang beredar. Yang paling penting, kita tidak perlu takut pada jin korin. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberikan kita senjata untuk melawannya, yaitu iman dan ibadah. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian biar makin banyak yang tahu fakta sebenarnya. Dan jangan lupa subscribe channel ini biar gak ketinggalan video-video menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.